3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi terkait Ebola virus. Materi ini memenuhi mata kuliah imunologi. Baiklah, topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini meliputi introduction atau pengenalan, kemudian mortalitas atau tingkat kematian, kemudian ada kind of immune system yang bekerja, kemudian solusi yang dapat diterapkan untuk menangani Ebola virus, yaitu vaksin itu sendiri. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mariatil Kabatia, dan saya sendiri Sultan Saifullah Muhammad, serta Rizky Ratna Nur Latifah. Baiklah, langsung saja kepada introduction. Apa itu ya? Ebola maksud ke dalam genus virus Ebola dari famili Filoviridae dalam ordo Mononegaviridae. Virus yang genomnya terdiri dari untai tunggal RNA berantai negatif. Virus Ebola pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976 dengan lebih dari 20 wabah penyakit Ebola yang diketahui telah diidentifikasi pada tahun 2013 sampai 2016 di Afrika, Sudan, Uganda, Republik Demokratik Kongo, dan Gabon. Virus ini menyebabkan 28.652 infeksi pada manusia dan 11.325 kematian. Baiklah, langsung saja kepada materi berikutnya, saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mortality. Next. Kenapa tingkat kematian Ebola ini cukup tinggi? Nah, tingkat kematian virus Ebola ini yang tinggi dapat diakibatkan karena penyebarannya yang sangat cepat. Dalam waktu rata-rata 10 hari setelah penderitanya yang terinfeksi Ebola, maka penderita akan mengalami kematian. Virus Ebola ini membuat penderita mengalami diare terus-menerus disertai dengan muntah, kemudian perlahan-lahan virus tersebut mulai membekukan darah penderita yang terinfeksi. Nah, akibatnya pasien sering menderita pendarahan internal dan eksternal. Angka kematiannya sekitar 50-89%, tergantung dari jenis spesies virus. Penyebab kematiannya sendiri itu biasanya disebabkan oleh shock hipovolemik atau gagal organ. Untuk slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu apakah tingkat kematian yang tinggi ini berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Nah, EBOV sendiri ini menghambat induksi intrinsik atau mekanisme pertahanan antivirus berbasis sel melalui protein yang diekspresikan secara konstitutif dan menargetkan virus tertentu. Dan bawaannya itu mekanisme pertahanan antivirus ini berbasis sel melalui protein yang diinduksi oleh infeksi dan tergantung pada reseptor cepat penyebaran virus. Salah satu penghambat sistem imun host yang paling baik adalah kofaktor yang dimiliki virus Ebola adalah polimerase EBOV VP35 yang juga merupakan antagonis interferon tipe 1 IVN. EBOV VP35 ini menekan reproduksi IVN tipe 1 dengan merusak fosforilasi IRF3 melalui kemampuan untuk mengikat RNA beruntai IKK dan PACT. Selain itu, V5 ini menekan mikroRNA yang mengatur translasi yang dikodekan EBOV kedua, protein terkait kompleks P24 juga menghambat respon antivirus dengan mencegah akumulasi transduser sinyal terfosforilasi dan aktivator transkripsi yang diinduksi oleh IVN tipe 1 dan
bertindak sebagai faktor transkripsi untuk meningkatkan ekspresi protein antivirus. Terakhir, FP40 dimasukkan ke dalam eksosom yang tampaknya berpotensi mengganggu atau membunuh sel imun inang. Mengenai sistem imun yang bekerja pada orang yang telah terinfeksi oleh virus Ebola. Jadi ada beberapa tahapan di mana sebelum virus Ebola ini menginfeksi pasiennya itu harus melalui replikasi virus sistemik, supresi sistem imun, peningkatan permeabilitas pembuluh darah, dan koagulopati. Pada infeksi yang terjadi pada sel target atau sel host, ini dilakukan oleh sistem imun yang berupa monosit atau makrofag dan sel dendritik, di mana keduanya ini menghasilkan penyebaran sistemik dari virus dan aktivasi diferensiasi sel. Monosit atau makrofag yang menghasilkan penyebaran sistemik dari virus dan aktivasi diferensiasi sel. Monosit yang telah teraktivasi tadi akan menghasilkan sitokin, proinflamasi, dan tisu faktor. Sedangkan untuk aktivasi sel dendritik itu akan terjadi prosesnya terganggu, di mana akibatnya terjadinya perlindungan respon imun yang rendah di dalam tubuh pasien yang mengidap penyakit terinfeksi virus Ebola. Meskipun virus tidak menginvasi limfosit dan sel natural killer atau NK, apoptosis ekstensi dari sel-sel sekitarnya dapat saja terjadi. Kemudian untuk sel endotelial akan diaktifasi oleh sitokin proinflamasi dan partikel virus yang menyebabkan terjadinya permeabilitasnya meningkat. Tissue factor yang dihasilkan oleh monosit atau makrofag akan kembali diinduksi koagulopati dan juga dapat meningkatkan inflamasi. Next. Kemudian salah satu solusi yang saat ini masih proses sedang distribusi terkait bola ini adalah ditemukannya vaksin dengan merek dagang yaitu Ervobo, di mana Ervobo ini adalah vaksin yang dibuat dari virus vesicula stomatitis yang telah direkayasa secara genetik untuk menghasilkan glikoprotein dari virus Ebola, sehingga nantinya vaksin ini dapat meningkatkan respon imun terhadap virus tersebut. Pada teknologi vaksin ini, itu akan terjadi vivo replikasi RVSV-ZEBOV secara signifikan yang kemudian akan dilemahkan oleh pertukaran glikoprotein RVSV untuk IBOV-GP. Vaksin RVSV-ZEBOV atau yang dikenal dengan merek dagang Ervobo ini menghasilkan antibodi pengikat glikoprotein di hampir semua pasien yang mengidap penyakit oleh virus Ebola dan menunjukkan adanya respon imunogenisitas yang tinggi pada manusia. Baik, selanjutnya kesimpulan dari pemaparan materi kali ini yaitu infeksi virus Ebola merupakan penyakit yang sangat menular dengan angka kematian yang tinggi. Oleh karena itu, pencegahan yang baik sangat dibutuhkan untuk menekan penularannya. Materi dari kami, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Inilah beberapa referensi yang kami acu dalam pemaparan materi ini. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.